Halo, selamat pagi anak-anak. Semoga sehat selalu ya. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Kita juga akan mengenal lebih dalam tentang proses sosialisasi dalam masyarakat. Yuk simak baik-baik. Nah, berikut tujuan pembelajaran kali ini. Yang pertama, menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Yang kedua, mengidentifikasi agen-agen sosialisasi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan tahapan proses sosialisasi berdasarkan perkembangan usia. Dan yang terakhir, menunjukkan sikap positif terhadap pentingnya sosialisasi dalam membentuk kepribadian. Mari kita belajar manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Manusia tidak dapat hidup sendiri. Sejak lahir, kita sudah membutuhkan orang lain untuk bertumbuh, belajar, hingga memenuhi kebutuhan hidup. Inilah yang menjadikan manusia sebagai makhluk sosial sekaligus makhluk ekonomi yang bermoral. Gambar pertama, seorang anak membantu tetangganya. Sebagai makhluk sosial, manusia paling bergantung dan bekerja sama. Contohnya, membantu tetangga tanpa pamrih adalah wujud kepedulian sosial yang memperkuat tali persaudaraan dalam masyarakat. Gambar kedua, aktivitas berdagang di pasar antara penjual dan pembeli. Namun, manusia adalah makhluk ekonomi, jadi setiap hari kita melakukan kegiatan ekonomi seperti berdagang dan membeli barang. Tapi bukan sekedar mencari untung. Dalam berdagang, kita juga menjunjung nilai moral seperti kejujuran, keadilan, dan saling percaya. Gambar yang ketiga adalah siswa-siswi berdiskusi kelompok di sekolah. Dalam dunia pendidikan, kita diajarkan nilai-nilai sosial dan moral sejak dini. Diskusi kelompok misalnya, melatih kita untuk mendengar, menghargai pendapat, dan bekerja sama demi tujuan bersama. Nah, sebagai manusia, kita tidak hanya hidup untuk diri sendiri. Kita hidup bersama orang lain, membangun kehidupan bersama, dan bertindak dengan hati nurani. Inilah jati diri manusia sebagai makhluk sosial dan ekonomi yang bermoral. Selanjutnya, poin A, manusia sebagai makhluk sosial. Manusia disebut makhluk sosial karena tidak bisa hidup sendiri. Kita butuh orang lain untuk berinteraksi, bekerja sama, dan memenuhi kebutuhan hidup. Misalnya, kita belajar bersama teman, bekerja dengan orang lain, dan tinggal bersama keluarga. Tanpa bantuan orang lain, kita tidak bisa berkembang dengan baik. Poin B, manusia sebagai makhluk ekonomi yang bermoral. Setiap hari manusia melakukan aktivitas ekonomi dengan membeli, menjual, menabung, bahkan membuat keputusan tentang uang dan kebutuhan hidup. Tapi, apakah cukup hanya sekedar mencari keuntungan? Gambar pertama, pedagang menolak uang lebih dari pembeli dan memberikan kembalian dengan senyum. Sebagai makhluk ekonomi, manusia bertindak untuk memenuhi kebutuhannya. Namun, yang membedakan manusia dari makhluk lainnya adalah moral. Seperti pedagang yang tetap jujur meski berpeluang untuk curang. Itulah contoh ekonomi yang dijalankan dengan nilai etika. Selanjutnya, gambar kedua, seorang anak kecil yang memasukkan uang ke celengan. Anak kecil yang belajar menabung juga sedang berlatih nilai ekonomi, mengelola uang, menahan keinginan sesaat, dan merencanakan masa depan. Di balik tindakan itu ada nilai tanggung jawab dan kedisiplinan. Gambar yang ketiga, gambar timbangan keadilan yang seimbang. Artinya, manusia menjunjung tinggi nilai keadilan. Tidak hanya soal uang, tapi bagaimana manusia memilih untuk berlaku adil, jujur, dan menghargai hak orang lain dalam setiap transaksi. Manusia bukan hanya makhluk ekonomi, tapi makhluk ekonomi yang bermoral. Disitulah letak kemanusiaan. Bukan pada seberapa besar keuntungan yang dicari, tapi pada bagaimana cara kita mencapainya. Ya, sekarang kita masuk kepada bagian sosialisasi.
Tak seorang pun lahir langsung menjadi anggota masyarakat. Setiap manusia perlu belajar, mengenal nilai, memahami norma, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial. Gambar pertama itu ada anak kecil bermain dengan keluarganya di rumah. Semua dimulai dari keluarga. Disinilah proses sosialisasi pertama terjadi. Anak belajar berbicara, bersikap sopan, dan memahami apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Lalu gambar kedua yaitu lingkungan sekolah. Seiring bertambah usia, anak masuk sekolah. Di sini ia belajar lebih banyak tentang aturan, tanggung jawab, kerjasama, dan menghargai perbedaan. Sekolah memperkenalkan nilai-nilai kehidupan yang lebih luas. Dan gambar ketiga yaitu menggunakan ponsel. Media juga ikut membentuk kita melalui tontonan, bacaan, dan internet. Anak-anak menyerap berbagai informasi dan contoh perilaku baik maupun buruk. Kemudian anak remaja mulai bergaul dan berinteraksi dengan lingkungan sosial yang lebih luas. Proses ini berlangsung seumur hidup. Kita terus belajar menyesuaikan diri, memperbaiki sikap, dan memahami peran kita dalam masyarakat. Proses menjadi anggota masyarakat bukan sekedar tumbuh besar, tapi tumbuh dengan nilai, dengan norma, dan dengan kesadaran sosial. Disitulah kita belajar menjadi manusia seutuhnya. Selanjutnya, apa sih hakikat sosialisasi itu? Setiap manusia lahir tanpa pengetahuan sosial. Kita tidak langsung tahu cara berbicara, bersikap, atau hidup bersama orang lain. Gambar pertama, anak kecil sedang mencium tangan orang tuanya atau gurunya. Sejak kecil kita mulai belajar berkata sopan, menghormati orang yang lebih tua, dan bersikap baik kepada sesama. Inilah bagian dari sosialisasi. Sosialisasi adalah proses ketika seseorang mempelajari nilai, norma, dan kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Gambar yang kedua yaitu ada anak yang mendengarkan guru menjelaskan aturan sekolah. Di sekolah, sosialisasi berlanjut. Anak-anak diajarkan disiplin, mengikuti aturan, bertanggung jawab, dan bekerja sama. Semua proses ini membentuk kepribadian dan karakter seseorang agar bisa hidup selaras di tengah masyarakat. Hakikat sosialisasi bukan hanya soal belajar aturan, tetapi tentang membentuk manusia yang beradab, yang tahu bagaimana bersikap, menghargai, dan menjalani hidup bersama orang lain. Selanjutnya, poin B yaitu mengenai tentang agen sosialisasi. Manusia tidak langsung tahu bagaimana bersikap dalam masyarakat. Kita belajar dari lingkungan sekitar melalui yang disebut agen sosialisasi. Apa itu agen sosialisasi? Yaitu pihak-pihak yang membantu kita belajar nilai, norma, dan cara hidup di tengah masyarakat. Ilustrasi yang pertama, anak kecil diajarkan sopan santun oleh orang tuanya. Yang paling penting adalah keluarga. Keluarga adalah agen sosialisasi pertama dan yang paling utama. Disinilah kita pertama kali belajar sopan santun, seperti mengucapkan salam, meminta maaf, atau berbicara dengan baik. Ilustrasi yang kedua, anak belajar di kelas disiplin saat upacara. Berikutnya adalah sekolah. Di sekolah, kita diajarkan lebih dari sekedar pelajaran. Kita juga belajar disiplin, tanggung jawab, serta bagaimana mengikuti aturan. Ilustrasi yang ketiga, anak-anak bermain bersama. Yang ketiga adalah kelompok sepermainan. Saat bermain dengan teman, kita belajar kerjasama, toleransi, saling menunggu giliran, dan menyelesaikan konflik secara adil. Ilustrasi yang terakhir, anak-anak menonton TV, dan yang terakhir adalah media massa, seperti televisi, internet, dan media sosial. Media membantu menyebarkan informasi, gaya hidup, serta nilai-nilai modern. Tapi kita juga harus bijak memilah informasi yang baik dan bermanfaat. Setiap agen sosialisasi punya peran penting dalam membentuk kepribadian kita,
Dari rumah, sekolah, teman bermain, hingga media, semuanya membantu kita menjadi pribadi yang siap hidup di tengah masyarakat. Poin C, kita akan belajar proses sosialisasi berdasarkan tahapan usia menurut Jean Piaget. Menurut Jean Piaget, proses sosialisasi terbagi dalam 4 tahap perkembangan kognitif. Yang pertama, tahap sensori motor. Yang kedua, tahap pra-operasional. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Yang keempat, tahap operasional formal. Nah, berikut kita bahas satu persatu. Tahap pertama, tahap sensori motor, yaitu rentang usia 0-2 tahun. Anak belajar dari panca indera dan gerak tubuh. Mereka mulai mengenali lingkungan lewat sentuhan, suara, dan gerakan. Tahap kedua, tahap pra-operasional, yaitu rentang usia 2-7 tahun. Anak suka berimajinasi tapi belum berpikir logis. Mereka sering meniru dan mulai memahami simbol seperti kata dan gambar. Tahap ketiga yaitu operasional konkret, yaitu rentang usia 7-11 tahun. Anak mulai berpikir logis tapi masih pada hal-hal konkret. Mereka mulai paham aturan dan sebab akibat. Tahap keempat yaitu operasional formal, rentang usia 11-15 tahun. Anak mulai bisa berpikir abstrak, kritis, dan memecahkan masalah secara logis tanpa harus melihat benda nyata. Dari lahir hingga remaja, cara berpikir kita berkembang, dan disitulah sosialisasi berjalan. Karena berpikir dan bersosialisasi selalu berjalan beriringan. Sosialisasi adalah proses penting dalam kehidupan manusia. Melalui sosialisasi, seseorang belajar nilai, norma, sikap, dan perilaku yang berlaku di masyarakat. Proses ini dimulai sejak lahir dan berlangsung seumur hidup. Agen-agen sosialisasi seperti keluarga, sekolah, teman bermain, dan media berperan besar dalam membentuk kepribadian dan cara berpikir seseorang. Bahkan, perkembangan berpikir kita pun memengaruhi cara kita bersosialisasi, seperti yang dijelaskan oleh Jean Piaget. Demikian materi sosialisasi, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.